Teman-teman jamaah sholat subuh Masjid Nurul Islam yang insya Allah yang hadir, tak lupa saya doakan semoga selalu sehat walafiat. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat maghfirah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di masjid ini semoga dicatat sebagai salah satu amal soleh kita yang kelak yaumul qiyamah menjadi pemberat catatan amal baik kita, menjadi penghapus semua dosa dan kesalahan kita, sehingga harapan dan doanya yaumul qiyamah kita masuk surga tanpa hisab, bertemu dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Ahad, pekan ketiga, sebagaimana biasanya tema besar kita adalah tentang sirah nabawi atau sejarah perjalanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, sebagai salah satu bukti kita kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau suka sesuatu biasanya Pak, secara naluriah pengen tahu sesuatu. Misalnya Pak, ada orang suka Cristiano Ronaldo. Bapak kenal ya Pak ya? Enggak, ya udah. Bapak suka lagunya Rhoma Irama, suka nggak Pak? Ya. Bapak tahu istrinya Roma berapa? Nggak tahu ya. Orang itu biasanya kalau suka sesuatu itu ya secara naluriah akan mencari pengetahuan tentang sesuatu yang disukai. Biasanya begitu Pak. Orang anak-anak sekarang Pak suka artis-artis dari Korea. Itu tidak cuma pengen tahu, tapi juga pengen niru. Makanya orang sekarang, anak-anak sekarang jangan sampai jauh dari sosok yang menjadi suri tauladan yang baik sepanjang masa. Kalau Bapak pengen mengajari anaknya, maka setidaknya harus tahu dulu. Karena kalau orang tidak punya sesuatu, tidak bisa memberi sesuatu. Dalam bahasa Arabnya, faqidu syai'i la yu'tihi. Orang itu kalau tekonya kosong Pak, tidak bisa memberi air. Maka anak kita yang sekarang yang ditonton enggak cuma TV Pak. Apa Pak? Handphone ya Pak ya. Yang dilihat itu bahkan ya enggak cuma satu model orang, beragam. Kalau sekarang orang biasanya nonton apa Pak? TikTok ya Pak ya. Tapi kalau sampai mereka kehilangan sosok yang menjadi tauladan yang baik, maka takutnya mereka akan meniru orang yang belum tentu baik. Hanya saja kita Pak sebagai orang tua juga harus tahu memberitahu mereka dengan sesuatu yang baik. Maka Pak, hadirnya kita di sini wasilahnya adalah semoga kita tahu, setelah tahu kita memberitahu, setelah memberitahu kita cinta kepada Nabi kita, kelak yaumul qiyamah semoga kita bersama orang yang kita cintai. Karena Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau
cintai. Ya Pak ya. Ini semoga ya hadirnya kita di sini dicatat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak? Ya karena tentang Nabi ini tidak mudah difahami, tidak mudah ditonton, karena toh tidak ada filmnya Nabi Muhammad yang detail yang kita bisa lihat. Makanya Pak, kadang-kadang hari ini orang lebih tahu istrinya Ahmad Dhani daripada istrinya Nabi. Bapak kalau ditanya mantan istrinya Ahmad Dhani namanya siapa Pak? Malu ya Pak. Terus mantan istrinya Ahmad Dhani nikah lagi dengan orang ya Pak ya. Bapak tahu juga kan namanya ya Pak ya. Terus kalau anak dari istri pertamanya anaknya berapa Pak? Ada ya. Iya kan nggak sadar kita tahu ya Pak ya, karena tiap hari diberitakan. Tapi memang Nabi sebagai suami, Nabi sebagai bapak, Nabi sebagai pemimpin umatnya, ini yang kita akan bahas. Karena Pak, Nabi juga pernah menjadi seorang anak dari ibu. Nabi juga pernah menjadi seorang cucu dari kakek Pak. Makanya ketika bicara mengenai sirah, ini lebihnya adalah kita melihat Nabi secara utuh, melihat sosok Nabi Muhammad secara utuh. Kadang-kadang Nabi menjadi bapak dari anak-anaknya ya Pak ya. Kadang-kadang Nabi menjadi suami dari istri-istrinya. Kadang-kadang Nabi menjadi anak dari bapak dan ibunya. Kadang-kadang Nabi menjadi Pak, pemimpin kepada umatnya, menjadi teman dari temannya, kan gitu Pak ya. Makanya kalau dalam fikih sirah itu yang dibahas tentang sosok Nabi Muhammad ketika menjadi seorang manusia. Ya, kita pelajari. Dan pertemuan terakhir kita bab sirah, kita sudah masuk kepada kelahiran Nabi Muhammad plus masa rodoah atau persusuan Nabi, yang mana memang Pak, Nabi menjadi tauladan yang baik itu dimulai sejak beliau jadi Nabi atau jadi Rasul, tepatnya usia berapa Pak? 40-an. Ini bukan persis 40 tapi 40-an. Kenapa saya bilang 40-an? Karena Nabi ulang tahunnya kalau bahasa kita ya Pak ya, atau Nabi lahirnya bulan apa Pak? Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12 yang masyhur. Oke, karena nanti versinya banyak. Saya pernah bahas di sini. Dan Nabi dapat wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bulan apa Pak? Masih ingat? Ramadan ya Pak ya, di mana? Di Gua Hiro. Tanggal berapa ya? Ikhtilaf, perbedaan pendapat para ahli sejarah. Toh Ramadannya juga jadi perdebatan. Tapi di Indonesia Pak, kebanyakan diperingatinya itu malam 17 Ramadan. Maka di Indonesia malam 17 itu diperingati dengan apa? Nuzulul Quran. Itu bukan turun Quran ketika Lailatul Qadar. Karena yang inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu Pak terjadi 10 terakhir Ramadan yang ganjil. Oke Pak ya. Tapi nuzulul Quran yang artinya turunnya Quran itu tidak diperingati malam 21, 23, 25. Tapi malam berapa Pak? 17. Berarti kan belum 10 terakhir. Ya emang ya Pak ya. Kenapa Pak? Karena nuzulul Quran di Indonesia diperingati malam 17 itu ceritanya katanya Pak, itu ketika Nabi dapat wahyu pertama
surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka nuzulul Quran malam 17 itu memperingati Nabi diangkat secara resmi jadi Rasul. Maka dapat apa Pak? Wahyu. Oke Pak ya. Dan jarak antara Rabiul Awal dan Ramadan itu berapa bulan Pak? Nggak tahu lah ya. Nah, saya pernah sampaikan di sini nih cara ngurutin nama-nama bulan Arab itu Pak, disingkat saja ya Pak ya. Oke, caranya gimana? Dah kita singkat 6 pertama gini Pak. Musarara Juju, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Berarti Rabiul Awal bulan keberapa? 3. Musarara Juju. Apal ya Pak ya? Insya Allah lah. Sekali hafal insya Allah. Saya ulangi ya Pak ya. Apa Pak? Musarara Juju. Oke. Tambah 4 Pak. Roso ya Pak ya. Ini Mama Rejan. Rosa Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Oke. Berarti bulan Ramadan bulan keberapa? Kita tadi udah 6 ya Pak ya. Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Berarti bulan keberapa Pak? 12. Kalau 9, mohon maaf ya, 9. Berarti antara bulan 3 bulan 9 kira-kira 6 hari. 6 bulan, mohon maaf, 6 bulan. Berarti usianya Nabi waktu dapat wahyu pertama kira-kira Pak 40 tahun 6 bulan. Ya Pak ya. Oke. Ini kira-kiranya. Nanti hariannya nanti berbeda pendapat. Ini yang Rasul dianggap sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang perbuatannya, perkataannya menjadi modal tasyrik atau modal pensyariatan suatu hukum. Itu ketika Nabi usia berapa Pak? 40. Tapi sebelum 40 Nabi sudah menjadi suaminya orang, sudah menjadi bapaknya anaknya, sudah menjadi bagian dari keluarga besar dan juga menjadi bagian dari masyarakatnya. Ini kalau dalam hukum Islam memang tidak dibahas Pak, karena perbuatan Nabi sebelum tasyrik itu tidak menjadi dalil syariat. Contohnya apa Pak? Sebelum dapat wahyu Nabi Pak, setahun 2 tahun sebelumnya tiap Ramadan Nabi tahanus, menyendiri di dalam gua. Guanya namanya gua apa Pak? Hira ya Pak ya. Tahanus itu kalau diartikan secara bahasa lain, bahasa Indonesia, bisa diartikan bertapa. Bisa ya Pak ya. Menyendiri dalam gua Pak, kalau bahasa kitanya namanya apa Pak? Topo ya Pak ya, bener ya Pak? Pertanyaannya begini, sekarang Pak sebagai seorang muslim ada syariat bertapa nggak Pak? Ada nggak Pak? Bapak nih nyari gua mana nih? Bang kira-kira gua mana nih ya? Kalau Bapak bertapa keluar-keluar Pak, jadi apa? Wiro Sableng ya Pak ya. Tapi pertanyaannya, Nabi pernah bertapa nggak Pak? Pernah ya Pak ya. Oke, pertanyaannya kita sunnah bertapa nggak? Jawabannya ya, dalam rangka apa gitu ya Pak ya. Karena itu dikerjakan Nabi sebelum jadi Nabi. Ini kalau dalam fikihnya Pak, tidak ada istilah sunnah bertapa, itu enggak ada. Tapi kalau menyendiri nanti dibahas di dalam ilmu tasawuf Pak ya. Nanti istilahnya ada khumul ya, istilahnya ada misalnya Pak ya, menyendiri kholwat, menyendiri ya. Ini biasanya orang-orang yang ahli ilmu tasawuf itu ada istilahnya menyendiri, itu ada sebagai bentuk ya menikmati kebersamaan dengan Allah Pak ya, walaupun tidak harus di dalam gua.
Kalau dalam syarat kita sekarang, kita menyendirinya bisa di kamar untuk sholat malam atau di masjid untuk beriktikaf, tapi tidak ada menyendiri di dalam gua ya Pak ya, nggak ada nih Pak nih. Oke, tapi dulu Nabi pernah. Hanya saja menariknya adalah dari awal Nabi kecil Pak, Nabi sudah seolah-olah dipersiapkan untuk menjadi seorang Nabi yang tidak pernah ya Pak ya, tidak pernah berbuat jahat yang luar biasa jahat ya. Ibaratnya Nabi itu nggak pernah jadi preman sehingga jadi mantan preman, nggak pernah. Tapi kalau bapak kok mantan preman boleh Pak, tapi nggak ngikuti Nabi. Ngikuti siapa? Sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi ada yang mantan preman nggak Pak? Ini preman dalam bahasa lainnya Pak ya, maksudnya orang yang punya dosa gitu kan ya Pak ya. Pernah nggak sahabat Nabi kok membunuh anaknya? Itu ada ya Pak ya? Adalah. Ada yang pernah membuat berhala disembah sendiri, dimakan sendiri, ada ya Pak ya? Ada. Ada yang pernah berbuat dosa ya pernah. Ya, makanya gini Pak. Mengikuti Nabi itu mengikuti ajaran Nabi. Ya, dan juga mengikuti anjuran-anjuran Nabi. Tapi kalau mengikuti Nabi dalam tanda kutip 100%, sahabat Nabi saja Pak, tidak ada yang bisa mengikuti seperti Nabi persis. Maka cara paling baik mengikuti Nabi adalah bagaimana sahabat Nabi mengikuti siapa? Nabi. Maksudnya gini Pak, Bapak pengen ikutan Nabi Pak, bisa seperti jalurnya Abu Bakar ya, bisa seperti jalurnya siapa? Umar, bisa seperti jalurnya Utsman, bisa seperti jalurnya Ali. Kalau kita tidak sekaya Utsman, Bapak tidak bisa mengikuti Nabi gayanya Utsman ya Pak ya, nggak bisa. Dan Bapak kalau ternyata duitnya nggak banyak Pak, bisa mengikuti Nabi jalurnya Ali. Nah ini jalurnya Ali nih, karena jalurnya agak beda Pak. Bedanya contohnya apa? Utsman bin Affan pernah suatu ketika nggak ikut perang, di rumah menemani istrinya sedang sakit ya Pak ya. Pernah nggak? Pernah. Tapi yang berangkat bukan Utsmannya tapi uangnya. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib hampir-hampir nggak pernah ketinggalan ikut apa? Perang. Oke ya, ini secara logisnya begitu Pak. Karena memang Nabi itu ya sempurna dari kecil Pak, itu sudah dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Walaupun tidak disebut dengan maksum, kecuali setelah jadi Rasul atau Nabi. Oke, kita akan lihat begini. Saya review singkat dulu Pak, biar nanti Bapak punya gambaran, biar kebayang dengan mudah. Saya pakai angka-angka dan saya pakai tabel Bapak, biar mudah untuk melihat Nabi secara utuh. Karena tadi saya katakan ya Pak ya, Rasul Nabi itu pernah kecil, pernah dewasa, pernah besar, pernah tua Pak. Dan perjalanan manusia itu kan nggak dalam satu waktu ya Pak ya. Oke, contoh Pak, Bapak kalau kenal saya waktu kecil, bisa jadi Hanif saya kan kenal kecilnya. Kenapa? Dulu kan suka jalan-jalan masih nggak pakai celana ya Pak ya. Coba kan Bapak kenal saya ketika udah jadi lulusan LC gitu aja Pak, maka Bapak taunya saya sudah tahu ilmunya. Tapi kalau orang itu kenal dari kecil, kadang-kadang tahu perjalanan hidupnya Pak. Oh saya tahu kecilnya gitu ya, kan dulu pernah nyuri mangga tempat saya kan gitu Pak ya. Oke, maka akan beda. Saya ini Pak, seumur hidup saya akan selalu jadi anaknya ibu saya, dan ibu saya selalu menganggap saya anaknya yang seperti seolah-olah masih kecil Pak. Padahal bisa jadi di luaran sono orang hebat-hebat itu Pak dikenal, keren nih orangnya. Tapi kalau ke rumah Pak seperti masih anak kecil ya Pak ya. Oke, karena tahu dari kecil Pak. Dan kita melihat sosok Nabi Muhammad itu ya memang kebanyakan setelah jadi Rasul, karena hadis-hadis yang ada pun Pak kebanyakan menceritakan ketika beliau sudah jadi Rasul. Ya,
Hanya saja ini sebagai tambahan informasi saja. Ya, contoh Pak, usia Nabi ya dari lahir sampai kira-kira 4 sampai 5. Usia 4 sampai 5 ini usia kira-kira lah. Maksudnya itu enggak persis 4 tahun tapi ya 4 jalan itu kan berarti antara 4 dan 5 ya Pak ya. Oke. Itu ketika masih di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad dirawat sama ibu sepersusuannya, ibu susunya namanya siapa Pak? Halimah dari Bani Sa'ad, maka terkenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Ini yang saya katakan Pak, Nabi tidak bisa dicontoh semuanya, itu maksudnya bukan nabinya tapi Muhammadnya. Ketika Nabi kecil 0 sampai 4 tahun dirawat ibu bapaknya atau dirawat orang lain Pak? Orang lain. Pertanyaannya, kalau bapak kok punya anak usia 0 sampai 4 tahun, kira-kira dirawat sendiri atau rawat orang lain? Enggak ada yang dirawat orang lain. Paling-paling dititipin sama kakeknya, ya Pak ya. Nah, atau neneknya karena bapaknya bekerja. Tapi kalau sampai dipondokin usia 0 sampai 4 tahun, kira-kira ada nggak pondok pesantren yang menerima 0 sampai 4 tahun, ada nggak Pak? Nggak ada. Dan memang itu kebiasaan zaman dulu untuk disusukan ke orang lain. Ini secara parenting modern orang bingung Mbak. Parenting modern itu begini, orang sekarang kan suka parenting modernnya apa ya, itu kan golden age-nya orang, apa, usia emasnya orang, pembentukan karakternya orang, kan gitu ya. Kalau bisa ditemani dari kecil, karena kalau tidak ada bapaknya atau bapaknya kerja terus, takutnya jadi anak yang fatherless, kan gitu ya Pak ya. Orang kan bilangnya kan fatherless Pak ya. Hanya saja kalau Nabi dari 0 sampai 4 tahun malah tidak dirawat sama ibunya ya. Ini satu hal yang menjadi kebiasaan kaumnya, dan kaumnya itu Pak melakukan sesuatu sebagaimana kebiasaannya, dan Nabi tidak bisa punya pilihan. Nabi nggak bisa milih Pak, saya pilih begini nggak bisa, karena dia masih kecil juga. Tapi memang dari kecil sudah diarahkan oleh Allah ya. Nanti misalnya gini, Halimah ini Pak sudah tahu keunikan ya atau keistimewaan Muhammad sejak kecil. Misalnya Pak, ketika datang ke Mekah, ini anak ini nggak punya bapak, biasanya bayarannya murah nih kalau disusukan. Tapi ternyata Halimah kebetulan kok yang nggak dapat anaknya orang kaya, nyari-nyari nggak ketemu, tinggal Muhammad doang. Iya Pak ya, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kan kakeknya kaya Pak, diambil dibawa. Nah, kebetulan punya kambing yang kurus Pak, tahu-tahu diperes airnya jadi banyak, gitu ya Pak ya. Oke, nanti banyak-banyak yang istimewa. Sampai nanti akhirnya Pak, Muhammad dikembalikan kepada ibunya yaitu Aminah, gara-gara kejadian luar biasa yang Muhammad kecil itu Pak sama teman-temannya dibilangin, Muhammad dibunuh orang, begitu Pak. Gara-gara apa? Ada seseorang yang membelah dada Muhammad ya, sampai orang anak kecil lain bilang Muhammad dibunuh, sampai Halimah itu takut dibunuh beneran. Dikembalikan kepada siapa? Aminah. Yang membelah dadanya siapa Pak? Jibril ya Pak ya. Oke, walaupun nanti peristiwa pembelahan dada ini nanti ulama membagi 3 versi. Versi pertama ketika usia di bawah 4 tahun, versi kedua usia 10, versi ketiga sebelum Isra Mi'raj. Oke ya Pak ya. Oke, nanti kita akan cerita ya. Kemudian usia 4 atau 5 sampai 6 ini baru bersama ibunya, dan nggak lama Pak, paling cuma 2 tahun saja bersama siapa? Aminah. Bahkan Nabi tidak pernah ketemu bapaknya Pak. Kenapa? Karena Nabi lahir bapaknya sudah wafat ya Pak ya. Oke, usia 6 sampai 8 bersama kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Yang paling lama Pak, dari 8 sampai meninggalnya pamannya itu ya bersama siapa? Abu Thalib, bapaknya Ali,
dari usia kira-kira 8 tahun sampai Nabi jadi Rasul, sampai tahun 10 kenabian waktu masih di Mekah, yang mana ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal, tahun itu disebut dengan tahun apa Pak? Kesedihan atau Amul Husni, yang saking sedihnya sampai Nabi mau ke Taif pindah, dilempari batu, akhirnya Nabi Isra dan Mi'raj ya Pak ya. Oke, ini ketika wafatnya pamannya itu kan diajak syahadat tuh Pak tuh, nggak mau ya Pak ya, karena ditungguin sama saudaranya yaitu Abu Lahab kan gitu Pak ya. Oke, ini yang nanti Pak jadi apa namanya contoh dan cerita yang lainnya. Hanya saja kebersamaan Nabi dengan pamannya itu tidak sampai pamannya meninggal, tapi sampai menikah. Nabi menikahnya usia berapa? 25. Dan setelah menikah Nabi bersama istrinya yaitu siapa? Khadijah. Sampai Khadijah meninggal dari usia 25 sampai 50. Berarti bersama Khadijah berapa tahun Pak? 25 tahun. Dan ketika menikah dengan Khadijah itulah Nabi punya 6 anak ya Pak ya, 2 laki-laki 4 perempuan, walaupun anaknya Nabi ada 7 Pak, karena satunya anak itu bukan dengan Khadijah tapi dengan siapa? Maria Al-Qibtiyah yang namanya Ibrahim. Kalau dari Khadijah anaknya 2 laki-laki kemudian 4 perempuan, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah ya. Dan kebanyakan lahir waktu Nabi belum jadi Rasul ya. Nanti kita akan lihat kira-kira usia anaknya Nabi dengan Nabi itu selisih berapa tahun, nanti kita akan lihat ya Pak ya. Hanya saja Pak, fakta menariknya begini, setelah Nabi menikah dengan Khadijah Pak, Nabi itu di rumahnya Nabi atau rumahnya istrinya Pak? Rumahnya siapa Pak? Istrinya ya Pak ya, karena lebih kayaan istrinya. Pertanyaannya, itu kan dikerjakan Nabi Muhammad Pak. Kalau kita habis nikah ikut istri atau ikut suami Pak? Ya. Kalau ikut istri namanya masih mondok Pak, di pondok mertua indah ya Pak ya. Nah, makanya ini sebagai seorang suami yang pasrah Pak, pasrah kepada mertuanya ya Pak ya, apa-apa pasrah ya Pak ya. Tapi Pak, boleh nggak? Boleh, nggak masalah kan gitu ya, karena dulu memang Nabi berada di rumahnya siapa? Khadijah ya, sampai Khadijah meninggal, sampai Nabi pindah dari Mekah. Karena nanti Mbak, Nabi pindah ke Mekah itu ketika diusir sama kaumnya tahun 1 Hijriah, Nabi pindah ke Madinah. Baru di Madinah Nabi dibuatkan rumah oleh sahabat Nabi di samping masjid ya Pak ya. Oke, ini nanti kita akan cerita satu-satu ya Pak ya. Oke, saya baru mengurutkan, baru di usia 52 tahun Nabi pindah ke Madinah sampai meninggal. Walaupun selama 10-an tahun ya, walaupun Pak usia Nabi 52 sampai 63 kan seolah-olah 11 ya Pak ya, padahal di Madinah persis 10 tahun Pak, karena hijrahnya Nabi di bulan Rabiul Awal, meninggalnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Makanya ulama membagi gini Pak, setelah diutus jadi Rasul 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun berdakwah di Madinah. Surat yang turun sebelum Nabi hijrah namanya Makkiyah, setelah Nabi hijrah namanya Madaniyah. Dan yang menjadi point of view kita, yang kita lihat dari sosok Nabi Muhammad sebagai Rasul itu cuma 23 tahun, padahal usianya Nabi 63 tahun. Makanya Pak, 40 tahun ke bawah itu diceritakan dalam sirah, dalam sejarah hidupnya Nabi ya. Walaupun Pak tidak banyak yang diceritakan, misalnya dulu waktu kecil Nabi mainannya apa, itu enggak ada ceritanya Pak.
Apakah pernah main bola, main gundu, ya Pak ya? Nggak pernah. Terus sekolahnya di mana? Itu nggak ada, nggak banyak diceritakan, ya Pak ya. Oke. Ya, tapi nanti kita akan pelan-pelan membahas tentang sisi dari Nabi Muhammad SAW yang mungkin jarang diketahui. Ya, oke. Yang berikutnya Pak, tadi kita sudah sampaikan ya 0 sampai 4 itu di Halimah, sampai 5 lah ya, 4 jalan 5 itu di Halimah yang dari Bani Sa'ad. Tapi dalam kitab-kitab sirah memang tidak banyak diceritakan Nabi itu di sono bagaimana, tapi ya seperti anak-anak pada umumnya. Hanya saja ada kejadian luar biasa yang diceritakan sampai nanti Pak disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu peristiwa syakkus sadri atau dibelahnya dada Rasulullah SAW. Dan ini cerita dari Anas bin Malik, bahwasanya ya beliau bercerita. Ini kalau cerita kok dari Anas Pak, ini banyak validnya. Kenapa? Karena Anas ini salah seorang sahabat Nabi yang banyak membersamai Nabi, ya Pak ya. Oke. Dan sayangnya Pak, memang kita tidak punya referensi utuh tentang sahabat Nabi itu usianya berapa ketika bersama Nabi. Ya, nanti saya akan pelan-pelan sampaikan Pak, biar juga Bapak punya gambaran utuh tentang gini Pak. Orang-orang terdekat Nabi ketika hidup bersama Nabi itu kan usianya nggak sama Pak. Dan orang itu kalau usianya nggak sama, bermuamalahnya juga nggak sama ya Pak ya. Contoh gini Pak, Bapak usianya 50, ketemu anak muda di masjid usianya 19 tahun. Ini Pak, dengan orang yang jamaah juga di masjid ke usianya sama-sama 50, itu ngomongnya, muamalahnya sama atau beda Pak? Beda ya Pak ya. Cara nyuruhnya pun beda ya Pak ya. Bapak mungkin nggak nyuruh temennya yang usianya sama, tolong itu yang depan itu tolong sapuin. Itu mungkin nggak Pak? Enggak. Kalau masih muda, yang depan itu masih kotor, tolong sapuin dong. Itu kan mungkin ya Pak ya? Mungkin. Dan hadis Nabi itu memang menyebutkan nama sahabat Nabi. Tapi Pak, tidak banyak kita tahu tentang usia sahabat Nabi ketika bermuamalah dengan Nabi. Ya. Oke, ini apa ya? Kalau dalam Quran itu kan ada asbabun nuzul ya Pak ya. Kalau dalam hadis sebenarnya ada asbabul wurud Pak. Suatu hadis itu juga tidak lepas dari konteksnya. Ya, karena Nabi mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu itu tidak lepas dari sebuah konteks, dan dia tidak berdiri sendiri, pasti ada konteksnya. Ya, makanya ini nanti kita akan bahas lebih detail, dan dalam membahas sirah Pak, itu membahas hadis plus. Ya, oke. Saya akan bacakan hadisnya gini. Anas cerita Pak, atahu Jibrilu sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kalau dalam kitab hadis Pak, kalau disebut Jibril itu kadang-kadang memang ada sallallahu alaihi wasallamnya. Ya, walaupun dalam hadis ini yang didatengin adalah Nabi Muhammad, didatengin Jibril, wahua waktu itu yal'abu ma'alilman, ya, sedang bermain bersama siapa? Teman-temannya. Terus bermain apa? Ya nggak tahu ya Pak ya. Ya mungkin lari-larian ya mungkin, tapi Nabi ya bermain bersama teman-temannya. Ya, karena gini Pak, pamannya Nabi yang namanya Hamzah, orang itu selalu menganggap paman itu berarti tua. Ya Pak ya. Orang itu kalau disebut itu kan berarti lebih tua Pak ya. Apalagi Pak D Pak, biasanya lebih tua Pak ya. Nah Hamzah ini Pak, pamannya Nabi yang Nabi cintai. Tapi ada alasannya. Kenapa? Beliau termasuk orang Islam, ya Muslim, membela Nabi mati-matian Pak, sampai meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah. Tapi selain itu, Hamzah ini ternyata secara usia Pak mirip dengan Nabi. Maka bisa dikatakan itu teman sepermainan. Ya Pak ya. Makanya Pak, dan uniknya Hamzah ini ternyata ibu susunya sama dengan Nabi, yaitu Halimah. Makanya Pak, ketika Hamzah dibunuh oleh Hindun, Nabi sedihnya luar biasa. Ya Pak ya. Walaupun ketika sudah masuk Islam, Nabi nggak kuat lihat gara-gara apa? Keinget pamannya. Tapi kalau Bapak ngelihat paman itu jangan bayangkan paman tua Pak. Karena Hamzah itu apa?
seumuran karena ya kakeknya Nabi Abdul Muthalib itu istrinya banyak, ada yang tua, ada yang muda. Dan ketika menikah dengan ibunya Hamzah itu bareng dengan Abdullah menikah dengan Aminah. Maka Hamzah itu hampir seumuran dengan siapa, Pak? Nabi Muhammad. Ya, Pak ya. Oke ya. Oke ya. Pelan-pelan ya, Pak ya. Oke. Fa'akhodahu fasoro'ahu. Terus ketika main bersama temannya diambil, Pak, oleh siapa? Jibril. Tapi kan anak-anak nggak tahu kalau itu Jibril, Pak ya. Terus ditelantangkan, maksudnya fasora itu dijatuhkan begitu, Pak. Fasyaqqa angkol bihi, kemudian dibedah, diambil kolbunya. Ini saya nggak terjemahkan kolbu karena sebenarnya penerjemahan kolbu itu ada salah kaprah ya. Fastakhrajal kolba, lalu kolbunya dikeluarkan. Kalau Bapak saya tanya, kolbun itu artinya apa, Pak? Hati ya, Pak ya. Makanya ada yang memplesetkan kolbun fitorik ya, itu artinya apa, Pak? Hati-hati di jalan ya, Pak ya. Oke. Ini sebenarnya, Pak, kolbunnya itu kalau diterjemahkan dengan hati itu salah kaprah ya, Pak ya. Kenapa salah kaprah? Karena kolbun itu dalam bahasa Arab ya, bahasa Inggrisnya itu, Pak, bukan apa ya, bukan liver ya, tapi apa, heart ya. Kalau bahasa Inggrisnya engkau kekasihku itu you are my liver atau my heart, Pak? My heart, bukan my liver ya, Pak ya. Kalau liver bahasa kitanya apa? Hati. Kalau heart bahasa kitanya apa, Pak? Jantung. Heart attack itu serangan jantung atau serangan hati, Pak? Serangan jantung. Dan dalam bahasa Arab heart itu bukan kabidun tapi kolbun ya. Makanya, Pak, kolbun itu aslinya bahasa kitanya itu apa? Jantung. Tapi kalau saya terjemahkan jantung mungkin Bapak agak protes ya, kan kolbun itu kan hati. Contohnya apa? Kalau ada orang bilang manajemen kolbu, Pak, itu manajemen hati atau manajemen jantung, Pak? Manajemen jantung ya, Pak ya. Oke ya. Ini kok kayaknya Bapak nggak percaya, Pak ya. Oke, dah saya kasih bahasa Arabnya aja, Pak. Gini, kita nanya Google aja, Pak ya. Ini nih, Pak nih, al-qalbu. Nah, ini kalau al-qalbu kata Google-nya, Pak, itu gambarnya hati atau jantung, Pak? Jantung, Pak. Ya. Oke, kita nanya Google Translate nih. Nah, sebentar. Nah, oke, mohon maaf. Nah, kita tanya Google Translate ya, Pak ya. Ini kalau dalam bahasa Arab nih, al-qalbu artinya apa? Jantung ya. Dari dulu begitu, Pak, cuma nggak tahu kenapa kok sekarang jadinya hati, Pak. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya ya, Pak ya, kalau hati itu dalam bahasa Arabnya, nah kan kebalik ya, Pak ya. Dalam bahasa Indonesia kan hati nih, Pak nih, bahasa Arabnya apa? Kolbun. Harusnya bukan kolbun tapi kabidun. Ya, kalau kita lihat jantung nih, Pak nih. Jantung apa? Kolbun. Ya, makanya ini kan anomali ya, Pak ya. Makanya saya ulangi. Ini di luar out of topic nih, tapi ya penting gak penting sih. Karena nanti penerjemahannya jadi salah kaprah. Karena Nabi bilang gini, Pak. Ingat, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa ya al-qalbu. Ini, Pak, bisa diartikan secara zohiriyah, secara batiniah. Kalau secara batin, kalau dia baik seluruh tubuh perbuatannya jadi baik. Itu secara batin, Pak. Secara lahir, kalau jantungnya baik memompanya, seluruh anggota badan juga akan baik. Kenapa? Karena orang sakit sekarang kebanyakan karena tekanan hati atau jantung. Jantung, ya, Pak ya. Ketika jantungnya, Pak, ternyata tekanannya tinggi, itu namanya darah tinggi. Hipertensi, Pak. Kan harusnya kan 140/90 atau 80 ya, Pak ya. Kalau di atas itu kan hipertensi, Pak. Kalau nanti terlalu memompa,
kok ternyata ada penyumbatan itu takutnya Pak selangnya jebol. Kalau selangnya jebol di kepala ya namanya Pak stroke ya. Kalau jebolnya di hati namanya ya gagal jantung ya Pak ya. Nauzubillah min zalik ya. Makanya harus dijaga tuh Pak tuh. Itu kata Nabi Pak, jantungmu itu kalau bagus semuanya bagus. Kalau nggak bagus semuanya apa? Nggak bagus. Bahkan ada dokter bilang Pak, sebab terbanyak orang sakit di Indonesia itu hipertensi. Ya Pak ya. Kalau dulu nomor 1 rokok, kalau sekarang hipertensi karena dia nanti memicu banyak hal. Ya, apalagi kalau memompanya kok kurang bagus, oksigen yang diambil dari oksigen yang dari paru-paru kok kurang bagus. Nanti pasokan oksigennya nggak bagus. Ini namanya kolbu. Oke ya. Saya lanjut ke materi ya Pak ya. Kalau tadi kan out of topic nih. Kolbu dalam bahasa kita artinya apa Pak? Jantung. Tapi kalau diterjemahkan hati ya nggak masalah. Yang penting Bapak tahu itu salah kaprah ya Pak ya. Oke. Karena dari dulu Pak saya mengedukasi tentang bedanya mahram dan muhrim itu ya sampai hari ini masih ada yang salah ya Pak ya. Siapa itu mahram? Perempuan yang haram dinikahi. Terus kalau muhrim apa? Orang yang sedang berihram kan gitu ya. Tapi kalau mohon maaf bukan muhrim, betul nggak Pak? Ya nggak salah sih kan nggak lagi ihram ya Pak ya. Oke, tapi itu kurang tepat. Oke, saya lanjutkan. Fastakhraja minhu alaqah. Terus diambil secuil Pak. Faqala hadza haddus syaitani minka. Di sini nih bagian setan. Setannya itu tempatnya di sini. Gak tahu di mananya Pak. Diambil summa ghasalahu fi tastin min dabin bima zamzam. Lalu dibasuh ya, dibersihkan dengan air zam-zam dengan bejana berupa emas. Ini ya. Summa la'amahu summa adahu fi makani. Kemudian dikembalikan dijahit. Walaupun dijahitnya itu Pak dengan apa? Wallahu alam. Ya Pak ya. Karena nanti kejadiannya unik begini Pak. Kata Anas begini ya. Waqad kuntu ara asaradzalikal mikhyat fi sadri. Kata Anas, saya lihat bekas jahitannya di dadanya Rasul. Kata Anas begitu Pak. Wah berarti dioperasi betul-betul ya Pak ya. Ini kok nggak pakai ilmu yang nggak logis aja kita Pak begini gitu ya Pak ya, terus nggak kelihatan. Itu kan bahkan jangan-jangan lebih hebatan dukun-dukun ya Pak ya. Kalau ada orang luka kan gitu kan nggak kelihatan lagi ya Pak. Ini kok Anas kok ngeliat bekasnya Pak. Kata Anas begitu. Lah setelah itu anak-anak kan tadi main bersama Nabi Muhammad tuh Pak tuh ya. Terus gini Pak, wajah al-ghilmanu yas'auna ila ummihi. Anak-anak pada lari datang kepada Halimah tadi dan bilang apa? Faqulu inna Muhammadan qad qutila. Muhammad dibunuh orang. Ya, fastaqbaluhu wa muntaqiul launi. Dan ketika ternyata ya orang-orang pada heboh, Muhammad dibunuh orang Pak ya. Karena ini berarti menandakan anak tadi melihat kan gitu, dipegang orang terus dibuka dadanya ya, kemudian anaknya pada lari Pak, anak-anaknya pada lari bilang kepada Halimah Muhammad dibunuh orang. Dan Nabi ternyata datang dalam keadaan masih hidup, cuma memang raut mukanya berbeda ya. Wa huwa muntaqiul launi, raut mukanya berbeda. Nah ini nanti berbedanya apakah pucat ataukah cerah wawalam, tapi yang jelas raut mukanya berbeda. Maka Pak gara-gara ini akhirnya nih Halimah itu waduh ini kayaknya orang ini nggak biasa. Sampai akhirnya Pak diberikan kembali kepada ibunya. Ini setelah kejadian seperti itu. Ya, makanya kalau nanti kita baca dalam kitab sirah misalnya Ar-Rahiq Al-Maktum ya. Ini beliau Al-Mubarakfuri bercerita gini. Nah, setelah terjadi seperti itu, maka ya Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada ibunya yaitu siapa? Aminah. Ya, oke. Artinya Pak, ini kejadian luar biasa tadi yang menjadi landasan ketika Halimah melihatnya atau mengetahuinya dikembalikan kembali kepada ibunya yaitu Aminah. Ya, ini di usia Nabi kira-kira 4 jalan 5. Ya. Kemudian yang berikutnya,
Setelah diberikan kepada Aminah, memang tidak banyak cerita, Pak, kecuali cerita yang istimewa yang banyak disebutkan para ahli sejarah adalah cerita tentang perjalanan Nabi diajak ibunya untuk menziarahi kubur bapaknya. Ini yang nanti banyak diceritakan. Ya, misalnya nih dalam Ar-Rahiq Al-Maktum dikatakan gini, wara'at Aminatu wafa'an li dzikra zaujiha rahil anta zuro qabrahu biyathrib. Setelah kembali pulang anaknya usia 4 sampai 5 tahun, Pak, ya. Ini dirawat sama ibunya. Ya, dan ibunya itu, Pak, tetap di rumahnya Muhammad. Ya, tidak kembali ke rumahnya tapi tetap di rumahnya Abdullah, bukan Muhammad. Abdullah, mohon maaf. Ya, di rumahnya Abdullah, ya, Pak, ya. Ternyata setelah pulang ke rumah, ya, ibunya di Mekah, ya, ternyata ibunya ngajakin anaknya untuk menengok kuburan siapa, Pak? Abdullah, bapaknya. Yang Abdullah itu meninggalnya di Yasrib waktu itu. Yasrib mana, Pak? Madinah. Oke, ya. Padahal rumahnya Nabi bersama ibunya itu di Mekah. Ya. Makanya fakharajat mim Makkata qati'atan rihlatan tabluhu 500 km. Waktu itu, Pak, Aminah ngajak anaknya yang masih 5 tahun menziarahi bapaknya, kuburan bapaknya di Madinah yang jaraknya kira-kira 500-an kilometer. Berarti sini mana nih kira-kira, Pak? Sini mana ya? Surabaya. Ada nggak, Pak? 500 nggak ada ya, Pak, ya? Ya udah. Sini Nganjuk lah, ya. Atau kalau sono mungkin apa ya? Pati atau Jepara gitu mungkin ya, Pak, ya? Mungkin ya. Karena sini Semarang kan 400-an tuh, Pak, tuh, ya. Ini, Pak, waktu itu Mekah Madinah lah. Bapak bisa membayangkan Mekah Madinah yang pernah umrah, Pak, ya. Kalau naik bis kira-kira 4 sampai 5 jam. Ya. Ini perjalanan cukup jauh. Wa ma'aha waladul yatim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Fatimah anaknya yang yatim yaitu Muhammad, wa khadimatuha Ummu Aiman, dan pembantunya Ummu Aiman, wa qayyimuha Abdul Muthalib, dan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Maka bersama Abdul Muthalib, bersama Ummu Aiman, dan bersama ibunya Aminah menziarahi bapaknya. Fama kasat syahron, kemudian tinggal di Madinah selama sebulan. Makanya, Pak, Nabi itu dengan Madinah itu bukan tempat yang benar-benar baru, Pak. Kenapa, Pak? Karena memang dari kecil Nabi pernah ke Madinah. Apalagi bapaknya itu juga meninggal di mana, Pak? Madinah. Makanya ketika ke Madinah itu tidak yang benar-benar asing seperti bapak misalnya tidak pernah ke Lampung, tidak pernah ke Sumatera terus ke sono. Enggak. Karena Yasrib itu memang apa? Bapaknya aja meninggal di situ. Ya, Pak, ya. Kalau ke Taif, Pak, memang tidak ada cerita apapun. Kalau ke Madinah itu dari awal bapaknya meninggal di mana? Di Madinah. Dan beberapa saudaranya Abdul Muthalib itu juga berada di Madinah. Kenapa, Pak? Karena dulu ketika Abdullah, ya, perjalanan dagang dari Mekah ke Syam itu sakit, dirawat sama saudara-saudara dari pamannya, saudara-saudara dari kakeknya, Pak. Dan Yasrib atau Madinah itu, Pak, tempat antara Mekah dan Syam. Ya, Pak, ya. Bapak kebayang nggak, Pak? Bayang apa ya? Kan orang Mekah itu kan perjalanan dagangnya, Pak, itu lintas negara, Pak. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i waswaif, yaitu berdagang ke Syam yang sekarang 4 negara, ya, Pak, ya. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan, itu kan Syam dulu, Pak. Itu ke utara. Kalau ke selatan itu ke Yaman, ya, Pak, ya. Yang ke utara dikuasai oleh bangsa Romawi yang Kristen. Di selatan di Yaman dikuasai oleh bangsa Persia yang apa? Zoroaster atau menyembah wasani, Pak. Menyembah api. Dan mata uangnya orang Mekah itu tidak punya sendiri, yaitu mengambil mata uangnya orang Syam dan orang Yaman.
Maka mata uangnya orang Mekah waktu itu apa Pak? Dinar dan dirham. Dinar itu dari kata dinarius yang dipakai oleh orang-orang Syam. Kalau dirham dari kata dirham yang dipakai oleh orang-orang dari Persia. Ya Pak ya. Oke, makanya Nabi itu hidup banyak perjalanannya. Dan waktu itu Pak, perjalanan 500 km kira-kira naik travel atau naik kereta cepat Pak? Enggak, naiknya onta, paling-paling onta. Ya Pak ya, makanya onta itu Pak, orang-orang Arab menyebutnya dengan Safinatus Sohro. Apa? Kapalnya apa namanya, padang pasir. Karena dengan apa? Onta itu barangnya bisa dimuat, orangnya bisa naik Pak. Walaupun nggak selalu naik onta, kadang-kadang jalan, kadang-kadang naik, kadang-kadang jalan, kadang-kadang naik. Dan kecepatan onta itu ya rata-ratanya seperti kecepatan orang jalan. Ya, tapi dia kuat lama. Kalau kuda cepet tapi nggak kuat lama. Ya, kalau onta kuat lama tapi apa namanya, nggak cepet. Ya, Bapak ini kira-kira onta atau kuda nih? Ya. Atau lama dan kuat lah coba. Oke. Nah, karena dua model itu beda Pak. Ya, makanya di zaman Umar bin Khattab untuk apa ya, mengirim surat itu biar cepat Pak, itu pakainya kuda, nggak dengan unta. Tapi karena keterbatasan kekuatan dia, itu pakai pos-pos Pak. Satu pos itu kuda dari sini nanti pindah kuda lagi. Itu di zaman Umar, ini sebagai bentuk modernitas di zaman itu. Ya, yang lanjutnya gini. Sema qafalat wa bainama hiya rajatun id yulahiquhal marad. Setelah sebulan di Madinah, pulang ke Mekah ternyata meninggal. Wa yulih halaya fi awal tariq famatat bil abwa baina Makkah wal Madinah. Maka Pak, setelah itu di suatu tempat namanya Abwa, ya, ibunya yaitu Aminah apa Pak? Meninggal di usia Nabi kira-kira 6 tahun ya Pak ya. Makanya kira-kiranya perjalanan ketika ke Madinah itu Nabi usia berapa? 6 tahun. Yang kalau kita gambarkan begini nih kira-kira nih ya. Kan kemarin kita udah ceritain ini sudah saya sampaikan Pak. Ya, Abdullah melakukan perjalanan ke Syam. Ya, Syam itu kan antara, ya keliru. Syam itu Pak di utara, kemudian Madinah, kemudian Mekah ya Pak ya. Nah, ketika di Madinah waktu mau pulang bapaknya meninggal, yaitu Abdullah meninggal waktu Aminah hamil 2 bulan. Ya, oke. Berarti Nabi Pak ketika lahir bapaknya sudah apa? Meninggal di Yasrib atau di Madinah. Walaupun di mananya hari ini wawalam. Ya, nggak ketahuan. Kemudian yang berikutnya gini. Ya, nah Ummu Aiman itu Pak memang dari dulu itu pembantunya apa? Ini Abdullah dan Aminah. Ini kira-kiranya nih Pak nih. Ini saya ngambil dari Google Map kira-kira hari ini. Nggak begitu kelihatan ya Pak ya. Oke, saya kasih agak perjelas gini Pak. Ini Madinah nih Pak nih, Madinah ya Pak ya. Oke. Kalau ke utaranya Syam itu Pak. Nah, ini mohon maaf ini apa? Masjidil Haram ke Qabru Sayyidah Aminah. Ini bukan Madinah. Nah, mohon maaf keliru. Ini Abwa ya. Kelihatan gak Pak? Nah, sebentar, saya bisa kasih ini aja. Pen aja nih. Nah, ini Pak, ini Mekah nih Pak nih. Ini Madinah, mohon maaf. Ini Mekah Pak. Oke, Nabi kan kecil di mana? Di Mekah, ya Pak ya. Bapaknya Pak meninggal di Madinah. Berarti sama ibunya perjalanan dari Mekah ke Madinah. Oke, ini sebulan tinggal di Madinah karena bapaknya meninggal di Madinah. Terus pulang, ketika perjalanan pulang sampai ke Abwa nih Pak, nilai ini Abwa nih. Ya. Lah Abwa ini meninggal. Oke. Yang kira-kira kalau jalan kaki 500-an kilometer ke Madinah. Tapi Pak, jarak antara Madinah dengan Abwa itu kira-kira 223 kilometer. Ya. Ini kenapa saya kasih angka kilonya Pak? Bapak biar kebayang kuburan ibunya Nabi di mana, kuburan bapaknya Nabi di mana. Kalau di Madinah itu kuburan bapaknya, kalau di Abwa kuburan siapa Pak? Ibunya. Dan Nabi pernah menziarahi keduanya. Makanya Pak, ziarah kubur itu
sunnah. Ya Pak ya, kepada bapak dan ibu. Nabi pernah nggak menjari kubur bapaknya? Pernah. Yang ngajak siapa? Ibunya. Walaupun waktu itu masih kecil. Tapi pertanyaannya, Nabi pernah nggak menjari kubur ibunya Pak? Pernah. Bahkan setelah jadi Rasul. Ya Pak ya, walaupun nanti tentang memaknainya nanti ulama beda pendapat. Hadis yang ini Pak, hadis riwayat Imam Muslim nih. Ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dan li wa asta'dzantu an azura qabra fa adina li. Saya izin kepada Allah untuk beristighfar kepada ibuku, ternyata nggak diizinkan, tapi izin untuk ziarah kuburnya diizinkan. Ya Pak ya. Dalam hadis lain dikatakan begini, ya nanti dalam hadis yang sahih dikatakan juga zaron Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa abkaman haulah. Ya, Nabi menangis dan membuat orang-orang yang bersamanya juga apa? Menangis. Ya Pak ya. Makanya Pak, para ulama menyebutkan sunnah hukumnya ziarah apa? Kubur. Apalagi kubur orang tuanya. Tapi yang nggak boleh adalah berbuat maksiat dimanapun, termasuk di kuburan. Ya Pak ya. Karena apa? Orang suka menganggap ziarah kubur haram karena takut menyembah kubur. Jawabannya, kalau ada orang kok ke Ancol menyembah Ancol Pak, haram nggak Pak? Emang ada Pak Ustadz? Ya barangkali, ya Pak ya. Berarti yang dilarang bukan ziarahnya, tapi apa Pak? Yang maksiatnya. Dan berbuat maksiat di kuburan nggak boleh, di lain kuburan juga nggak boleh. Oke Pak ya, sepakat ya Pak ya. Oke ya. Karena yang namanya orang ziarah kubur tidak selalu berbuat baik, bisa jadi berbuat mesum Pak. Mungkin nggak Pak? Bisa jadi ya Pak ya. Pengen kaya Pak, nyari pesugihan, terus datang ke Gunung Kemukus. Bapak tahu Gunung Kemukus ya Pak ya? Di situ kan ada makam ya. Siapa saya lupa. Ya kalau ziarah kuburnya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau maksiatnya, jawabannya maksiat dimanapun dilarang, apalagi di kuburan, gitu ya Pak ya. Oke. Dan Nabi ternyata pernah ziarah siapa Pak? Kuburnya. Tapi kalau kuburannya jauh gimana Pak Ustadz? Jawabannya gini, dari Madinah ke Abuak kira-kira jauh atau dekat Pak? Jauh. Karena kadang-kadang orang itu gini, membenturkan dengan hadis la tusaddur rihal illa salah satu masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh kecuali kemana? Ketika masjid. Berarti kalau ke kuburan kan nggak ketika masjid, berarti nggak boleh dong. Ya Bapak jalan-jalan ke Masjid Al-Jabar boleh nggak Pak? Boleh, kan itu nggak ketika masjid, kan gitu Pak ya. Makanya nggak nyambung sebenarnya larangan ziarah kubur dengan tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ketika masjid. Gitu ya Pak ya. Oke ya. Oke. Walaupun mendoakan orang yang sudah meninggal boleh dari mana saja Pak. Tapi yang namanya ziarah kubur tidak bisa digantikan karena kesunahnya beda-beda. Sunnah mendoakan orang yang sudah meninggal dan sunnah ziarah apa? Kubur. Walaupun ngapain kalau pas ziarah kubur? Jawabannya ingat meninggal, mendoakan orang yang sudah apa Pak? Meninggal. Tapi ulama sepakat mendoakan orang mati nggak boleh. Ya Pak ya. Kenapa Pak? Karena mendoakan orang mati. Ya, boleh nggak Pak? Ya nggak boleh Pak ya. Makanya tadi bahasanya saya hati-hati nih. Ini Bapak, mohon maaf ya, ini jangan serius-serius amat. Mendoakan orang yang sudah meninggal boleh ya Pak ya? Boleh. Tapi kalau mendoakan orang mati boleh nggak Pak? Nggak boleh ya Pak ya? Bener ya Pak ya? Clear ya? Sudah ya? Clear ya? Maksudnya apa Ustadz nih? Ya kan orang yang masih merokok Pak, boleh nggak jadi imam sholat Pak? Nggak boleh. Kenapa? Masih merokok. Hati-hati nih Bapak yang masih merokok nih, nggak boleh jadi imam sholat ya Pak ya. Kenapa? Sholat aja nggak sah apalagi jadi imam ya Pak ya. Kecuali kalau rokoknya dimatiin kan gitu ya. Karena kalau masih merokok nggak boleh sholat. Kenapa Pak? Karena masih merokok ya Pak ya. Oke. Insya Allah sudah suruh Pak ya. Oke ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan lain. Saya usahakan saya kasih apa ya, diagram-diagram gini Pak, biar Bapak kebayang. Karena nanti Pak kalau kita bicara tentang, kalau tadi kan Nabi jadi anak ya Pak ya. Oke,
dan selesai di usia 6 tahun karena ibunya meninggal. Ya, oke. Maka bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang tuanya ketika masuk sudah dewasa? Enggak ada. Ya, kenapa Pak? Karena Nabi nggak pernah punya bapak ibu yang masih hidup saat Nabi sudah apa? Dewasa. Oke ya. Nggak ada. Adanya ya ketika Nabi usia 6 tahun, ibunya meninggal. Ketika di kandungan 2 bulan, bapaknya apa? Meninggal. Tapi nanti Pak, lama-lama kita akan membahas Nabi jadi cucu, ya, Nabi jadi keponakan. Kalau kepada Abu Thalib kan jadi keponakan tuh Pak tuh. Nabi jadi cucunya siapa? Abdul Muthalib. Nanti kita akan bahas Nabi jadi bapak. Karena kebanyakan anaknya Nabi Pak itu lahir ketika Nabi belum jadi Rasul. Ya, misalnya nanti Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Abdullah dan Ibrahim, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, sebelum saya akhiri, ya, barangkali ada yang mau dikonfirmasi nggak Pak? Atau mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup? Oh, satu silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat. Siap. Wah, mantap nih. Oke. Iya, betul. Bagus pertanyaannya. Nanti mungkin lain waktu ya Pak ya, kita bahas secara spesifik ya Pak ya. Tapi gini, memang Pak, yang namanya minta kepada Allah itu diwajibkan. Dan minta kepada selain Allah itu dilarang. Ya, hanya saja minta yang tak boleh kepada selain Allah itu tidak semua permintaan. Maksudnya gini, kalau Bapak minta kepada saya Pak, syirik nggak Pak? Ya enggak lah Pak Ustadz, bulan depan ini ya bawain buku ini ya, kan Bapak minta kepada saya juga ya Pak ya. Oke. Hanya saja ya, syirik itu ketika menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan dalam bab tentang apa? Tentang sesuatu yang hanya Allah yang bisa. Ya. Makanya Pak, orang itu kalau ke dokter, ya Pak ya, kan biar sembuh tuh Pak tuh. Pertanyaannya, dia minta sembuh itu kepada Allah atau kepada dokter? Ya tipis nih Pak nih, kan gitu ya. Hanya saja orang itu kalau bab ziarah kubur Pak terbagi menjadi 3. Yang pertama, dia nggak tahu, nggak sadar ternyata perbuatannya ada kesyirikannya, ya Pak ya. Yang kedua, orang yang nggak ziarah kubur dan dia suudzon kepada orang ziarah kubur. Yang ketiga, ini orang yang tengah-tengah Pak, adil dalam mensikapi. Ya, maka kita jangan jadi yang 1 dan 2, tapi jadilah yang ketiga. Kenapa? Yang pertama Pak, orang itu tidak tahu mana yang boleh, mana nggak boleh. Sampai Pak, mintanya bukan kepada Allah lagi, tapi kepada siapa? Kuburan. Ya, Mbah, besok anakku tes CPNS Mbah, bantu ya Mbah ya, kan gitu ya. Bantu Mbah, tenang aja, saya bawain kembang lah Mbah, gitu ya Pak ya. Berarti Pak, mintanya kepada siapa? Kuburan. Dan ini ulama sepakat nggak boleh. Ya, hanya saja ada orang yang model kedua Pak, seolah-olah orang yang minta di kuburan pasti mintanya kepada orang di kubur. Padahal orang itu kalau berdoa kepada Allah di kuburan, boleh nggak Pak? Boleh. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah, tapi di kuburan. Kalau orang kok minta kepada Allah di kuburan, berarti dia minta kepada kuburan atau minta kepada Allah? Kepada Allah. Dan orang itu ngangkat tangan di kuburan Pak, apakah pasti minta kepada Sohibul Makbarah? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia mintanya kepada Allah. Dan orang kalau berdoa di kuburan kok ngangkat tangan, itu nggak selalu minta kepada siapa? Kuburan. Cuma ada orang model kedua, oh dia di kuburan minta-minta, berarti syirik. Jawabannya kan nggak selalu, ya Pak ya. Oke, ini model kedua nih Pak nih. Ini suudzonnya luar biasa nih. Seolah-olah kalau datang ke wali pasti syirik. Jawabannya, ya kan dia melafadzkan 2 kalimat syahadah, kan gitu Pak ya. Walaupun ada juga yang syirik ketika di kuburan. Ada nggak Pak?
Ada. Ya Pak ya. Maka jadilah yang ketiga, yang memang dia pertengahan. Pertengahannya gini, ziarah kubur itu sunnah kepada orang lain, kepada orang tua, kepada orang yang dimuliakan. Ya, oke. Dimuliakan itu bisa jadi wali dan sebagainya. Tapi ingat, meminta hanya kepada siapa Pak? Allah. Ya Pak ya, tidak meminta kepada selain Allah. Tapi yang jadi perdebatan nanti bab tawasul. Ya, oke. Kalau meminta selain Allah, jawabannya nggak boleh. Yang jadi masalah adalah bab apa? Tawasul. Dan saya punya buku judulnya Tabaruk Tawasul Istighosah. Ya, ini nanti Bapak bisa baca-baca nih ya, karena nanti yang jadi perdebatan adalah di sini Pak. Tawasul dengan amal soleh dan tabaruk dengan datang ke kuburan orang soleh. Iya Pak ya. Oke. Ini nanti jadi hal yang jadi perdebatan ya, tentang datang ke kuburan kok ya, ini tabaruk dengan menziarahi kuburnya. Ini nanti ada Pak. Saya sudah tuliskan bukunya, tapi saya nggak bahas hari ini karena bukunya 200-an halaman Pak ya. Nanti kita akan bahas lain kesempatan. Yang jelas Pak, orang itu datang ke kuburan ada 3 model. Yang pertama memang betul Pak, dia itu minta kepada selain Allah. Ya Pak ya, tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, dia nggak ke kuburan tapi suudzon kepada orang yang ziarah kubur. Yang ketiga, tetap kita edukasi. Makanya dulu Nabi pernah melarang orang ziarah kubur. Dulu Nabi pernah melarang orang ziarah kubur. Tapi Nabi memerintahkan dalam rangka ingat kematian. Ya, artinya ini perintah Nabi, hanya saja Pak, tetap ada batasan-batasannya. Selama batasannya tidak dilanggar, berarti tetap hukumnya apa? Sunnah. Dan kita tidak boleh terlalu husnudzon, juga tidak boleh terlalu apa? Suudzon. Karena saya punya teman Pak, sampai ziarah ke bapaknya aja nggak pernah, takut syirik. Nah, ziarah bapaknya nggak pernah. Wah, nanti takutnya nanti saya syirik ya Pak ya. Jawabannya, Nabi itu Pak diperintahkan oleh Allah untuk ziarah ke Baqi malam-malam. Dan ketika ziarah ke Baqi Pak, Nabi mendoakan orang yang di Baqi dengan mengangkat tangan bahkan 3 kali. Ya Pak ya. Dan Nabi berdoa di mana? Di Baqi dengan mengangkat tangan, karena sunahnya berdoa dengan mengangkat tangan. Pertanyaannya, kalau ada orang kok di depan kuburan kok ngangkat tangan Pak, berarti dia mintanya kepada Allah atau kepada kuburan? Jawabannya tergantung masing-masing. Kan gitu Pak ya? Oke. Ini dalam bab tentang ziarah itu tadi Pak, jangan sampai jadi pertama dan kedua, tapi jadilah yang ketiga. Tetap adil, insaf. Yang nggak boleh katakan nggak boleh, yang boleh katakan boleh. Itu yang paling bagus. Makanya jawaban lengkapnya intinya adalah ya, ziarah kubur itu sunnah, tapi menyebutkan Allah itu haram, syirik ya Pak ya. Meminta kepada Allah itu diperintahkan, tapi kalau meminta kepada orang yang sudah meninggal itu tidak bisa, karena mereka sudah selesai kehidupannya. Yang jadi perdebatan bukan meminta kepada orang meninggal, tapi tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ini nanti jadi perdebatan. Oke ya. Cukup dulu insya Allah ya Pak ya. Kita akhiri dulu dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.